berada, lapangkanlah hati kita gitu ya. Buat apa kita selalu terus gitu ya ada rasa dendam gitu ya, meskipun orang-orang yang mungkin gitu ya ada orang yang tidak suka terhadap diri kita, ya sudah, biarkanlah, namanya juga manusia gitu ya. Tidak semuanya harus suka terhadap saya, jangankan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja banyak yang banyak yang membencinya, apalagi kita gitu ya. Apalagi kita, pasti banyak yang tidak sepemahaman dengan kita. Namun hal tersebut jangan yang namanya menjadikan diri kita ini gitu ya sampai masuk ke dalam hati kita. Yang namanya dunia itu kan, simpanlah dunia itu di tanganmu, jangan sampai dunia itu disimpan di dalam hatimu. Nah, sehingga ketika adanya problematika di dalam kehidupan dunia ini, ya sudahlah gitu ya, anggap itu adalah hal seni di dalam kehidupan kita gitu ya. Karena segala sesuatu ya pasti memerlukan adanya seni gitu ya. Misalkan kalau kita jalan-jalan saja, kalau misalkan jalannya lurus terus, mungkin kita akan merasakan yang namanya kebosanan gitu ya. Nah sama gitu ya, di dalam kehidupan kita ini juga gitu ya, sudahlah, karena segala sesuatunya itu sudah satu paket gitu ya. Allah menciptakan kita ke dunia ini ya sudah ada masalahnya, sudah ada solusinya juga gitu ya. Jadi kehidupan di dunia ini ya kita istilahnya tinggal menjalaninya saja gitu ya. Karena segala sesuatunya itu pasti akan ada hikmahnya. Dan Allah menguji kita ini ya mungkin dengan Allah ingin menguji kesabarannya kita, bagaimana yang namanya sikap kita, bagaimana dengan yang namanya hati kita ketika diberikan ujian ataupun cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga sahabat radioku dimanapun Anda berada, kita juga jangan sampai jangan sampai tergoda dengan yang namanya hawa nafsu, jangan sampai tergoda dengan yang namanya setan yang selalu terus ya mengincar kita gitu ya, yang selalu terus mencari-cari gitu ya peluang buat diri kita ini mudah yang namanya sakit hati. Nah itu perlu diperhatikan juga, bahwa datangnya sakit hati itu bisa jadi gitu ya, itu ada campur tangannya setan gitu ya, yang ingin menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada masalah hal sepele saja, mungkin dengan kakaknya sendiri, mungkin dengan adiknya sendiri gitu ya, loh kok ada permasalahan kecil saja bisa menjadi besar. Nah ini kan ada gitu ya. Dan setan itu akan selalu tertawa bila mana kita itu ternyata putus yang namanya tali silaturahmi. Nah jangan sampai gitu ya, jangan sampai diri kita ini adalah orang yang memutus daripada tali silaturahmi tersebut gitu ya. Karena hal tersebut itu ya pasti setan itu selalu terus menggoda kita. Dan setan itu tidak ingin kita ini berkumpul, kita ini bersatu gitu ya. Pasti akan ada pemecah belahnya gitu ya. Namun di sisi lain juga ketika adanya suatu masalah gitu ya, jangan sampai kita ini fokus terhadap yang mempunyai masalah tersebut. Akan tetapi fokus terhadap masalahnya gitu ya. Apa masalahnya ini? Kasih solusi. Cari solusi-solusi yang terbaik gitu ya. Nah makanya sahabat radioku dimanapun Anda berada, misalkan di dalam kepala kita, misal di dalam rambut kita mungkin ada istilahnya ada kuman-kuman di dalam rambut kita. Nah kita kan tidak mungkin gitu ya untuk memenggal kepala kita gara-gara gara-gara ada kuman di rambut kita. Ya cukup cukup hilangkan kumannya, cukup hilangkan rambutnya saja gitu ya, kepalanya nggak usah dipenggal. Nah sama sahabat radioku dimanapun Anda berada, di dalam kehidupan kita ini mungkin pasti gitu ya, kita ini pasti ada masalah dan sebagainya. Jangan sampai kita ini malah memutus tali silaturahminya, tapi putuskanlah daripada masalahnya tersebut ini ada masalahnya seperti dan diusahakan gitu ya diri kita ini untuk lebih mengedepankan yang namanya tabayun. Kita lebih mengedepankan yang namanya klarifikasi gitu ya, kalau bahasa sekarang itu klarifikasi gitu ya. Jadi jangan sampai ada kabar yang belum pasti, hanya katanya saja gitu ya, tapi ternyata diri kita ini langsung bereaksi gitu ya. Nah ini ada juga gitu ya. Jangan sampai kita ini mudah juga untuk terprovokasi ke dalam hal-hal kejelekan gitu ya. Dan di sisi lain juga bila mana diri kita ini mudah sekali untuk terprovokasi di dalam hal kejelekan, nah bisa jadi ternyata hati kita juga yang perlu dijaga gitu ya. Ternyata hati kita ini memang lagi sakit juga mungkin gitu ya, sehingga mudah sekali untuk untuk diprovokator gitu. Nah sehingga sahabat radioku dimanapun Anda berada, teruslah
Sahabat selalu terus mengedepankan yang namanya rasa husnudon, ya, prasangka baik gitu ya. Bahkan kalau ke teman sendiri, ke sahabat sendiri, tetangga sendiri gitu ya, itu lebih banyak apa ya, berhusnudon gitu ya. Meskipun hal sesuatu tersebut itu mungkin kita kelihatan secara kasat mata kita, tapi yang kita harus kedepankan apa? Oh, mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Karena bisa saja seseorang melakukan daripada kesalahannya tersebut itu mereka tidak menyadari bahwa apa-apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Dan ini memang sangat banyak gitu ya. Namun bila mana hati kita mungkin apa ya istilahnya, hati yang kotor gitu ya, ya sudah gitu ya, bahwa itu ya memang salah gitu ya. Cuman kenapa sih kok kita tidak berani untuk menegurnya? Malah apa istilahnya ya, bikin hal sesuatu yang mungkin tidak mengenakan untuk orang lain. Nah, sehingga sahabat radioku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan hati kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga perlu gitu ya, melihat daripada makanan-makanan yang kita makan. Bagaimana cara kita ini mencari rezekinya kita. Apakah dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak? Karena apa? Hal-hal tersebut itu juga akan berdampak juga di dalam yang namanya hati kita. Bila mana diri kita ini masih mencari rezeki, yang penting dapat, yang penting ada duit, yang sama seperti itu. Tapi kita harus dilihat gitu ya, bagaimana aktivitas yang kita lakukan ini, apakah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ataukah tidak. Nah, sehingga sahabat radioku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju suatu kebaikan gitu ya. Digabungkan dengan program-program kemuliaan. Nah, mudah-mudahan kitalah yang dipilih gitu ya. Kitalah gitu ya yang dijadikan ya sebagai istilahnya apa ya, sebagai keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan kita selalu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada keluarga kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan bagi sahabat radioku dimanapun Anda berada, Masya Allah, sebelum kami melanjutkan seperti biasanya, yuk kita doakan untuk guru-guru kita semuanya, para alim ulama ya, para habaib yang ahli istiqomah, Masya Allah. Doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama juga untuk guru kita tercinta Buya Yahya dan Umi Feros, dan juga sekeluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ya kesehatan, sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, kita selalu terus mendengar gitu ya program-program kebaikan yang ada di Al-Bahjah gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ikut andil di dalam programnya.